Sisi, kita mau ke Sulawesi Tenggara nih. Di sana, masyarakat Wakatobi lekat dengan laut dan perikanannya. Nah, untuk menjaga kelestarian laut, peralatan memancing yang digunakan pun harus ramah lingkungan. Betul sekali, Zen. Dan tidak hanya itu, mereka juga menggunakan bedak tradisional untuk melindungi diri dari panas udara laut. Ini sunblocknya Suku Bajo. Bapak. Wakatobi, kabupaten di Sulawesi Tenggara ini memang terkenal dengan lautnya. Mulai dari wisata bawah laut hingga budaya masyarakatnya. Tinggal di pesisir pantai, Suku Bajo, penduduk desa Mola di Wakatobi andalkan hasil laut untuk tunjang perekonomian. Tak kurang dari 942 jenis ikan hidup di sini. Namun perairan Wakatobi tak lepas dari tangan jahil nelayan nakal. Penangkapan ikan menggunakan bom sempat merusak lebih dari setengah ekosistem bawah laut. Kondisi ini perlahan berubah sejak perairan Wakatobi ditetapkan sebagai kawasan biosfer oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. Kini penangkapan ikan di Wakatobi harus menggunakan peralatan ramah lingkungan. Adalah Anta, pria 71 tahun yang kukuh mempertahankan alat pancing ramah lingkungan bagi nelayan setempat. Membuat peralatan menangkap ikan telah digelutinya sejak ia kelas 5 SD. Seiring program peduli lingkungan, usahanya pun kian berkembang. Mulai dari panah, cermin laut, hingga doah atau umpan menjadi pilihan nelayan yang akan berjibaku dengan laut. Dulu itu susah biaya untuk sekolah. Jadi ini yang menunjang kita punya harga-harga buku, pensil, pena. Terpaksa kita bikin ini untuk supaya jangan ibu terlalu susah atau bapak terlalu anu. Ini yang caranya kita bikin. Seluruh produk memancing dibuat menggunakan kayu. Bahan bakunya kalim pampa yang dipasok dari suku Mendati. Per batang panjangnya mencapai 4 meter yang dibelinya dengan harga Rp50.000. Kayu ini dipilih karena tahan terhadap air. Nah itu kalau bahasa sama itu, bahasa Bajo, kalim papa. Kenapa pakai kayu? Itu kayu yang paling kuat, katanya orang tua dulu. Alat panah dan umpan menjadi yang terlaris di borong pembeli. Sedangkan cermin laut alias kacamata paling banyak diburu wisatawan. Katanya orang tua dulu itu, kalau tidak ada macam itu, mata-mata ini, kita tidak akan diketahui bahwa kita ini orang Bajo. Harus ada ini katanya itu yang melambangkan bahwa kita ini orang Bajo. Dalam sehari Anta bisa membuat 130 pasang kacamata. Tapi karena fisiknya tak sekuat dulu, pengerjaannya kini diambil alih oleh menantunya, Tona. Kacamata laut awalnya dibuat dengan memotong kayu hingga pas dengan ukuran mata. Bagian tengah dilubangi untuk tempat kaca. Potongan kaca yang telah disesuaikan kemudian ditempel pada bingkai. Terakhir, ikatkan tali. Sekarang diamplas. Diamplas. Tapi ini yang jadinya? Kayak itu jadi. Ini jadinya. Memang tidak ada karetnya seperti itu? Tidak ada. Tapi tadi kita lihat nggak masuk air. Kok bisa? Karena sudah disesuaikan dengan ukuran mata. Terus lembut ya? Lembut karena Jadi nggak masuk air. Nggak kalau masuk lembut air. Seperti ini. Iya. Betul ya? Kita paskan ya. Selalu seperti ini. Cacan. Enak ya Pak ya? Nggak, iya ketat seperti itu. Oke deh. Kacamata kayu ini dijual dengan harga Rp25.000 per buah. Untuk umpan harganya Rp20.000, sedangkan alat panah dijual seharga Rp250.000. Jika berkunjung ke Desa Mola, galeri milik Anta menjadi salah satu destinasi dalam paket wisata Suku Bajo. Dan kini produknya semakin dikenal luas. Dengan kegiatan itu, ya arahnya juga hasilnya untuk ke
ke masyarakat juga. Salah satu dari kegiatan yang kami lakukan, ada kegiatan paket wisata walking tour yang itu memang kami melihat beberapa spot yang memang tujuannya dengan melihat spot yang kayak pembuatan alat tangkap, pembuatan Google. Nah itu secara langsung juga dirasakan oleh masyarakat karena biasa wisatawan, pengunjung biasa langsung membeli salah satu kerajinan yang dihasilkan oleh si nelayan. Produk ramah lingkungan lainnya adalah bedak Burabai. Bedak dingin ini digunakan untuk melindungi kulit dari sengatan matahari. Bedak ini sering digunakan wanita di Desa Mola. Bahan dasarnya adalah beras putih yang ditumbuk dengan kunyit. Setelah halus, bahan ini kemudian disaring, diberi air, dan dibentuk bulatan kecil. Bedak Burabai merupakan tradisi masyarakat suku Bajo sejak turun-temurun. Burabai juga digunakan oleh para nelayan pria untuk menghindari panasnya udara pantai. Namun racikan kunyit diganti dengan daun bunga. Rata-rata di sini ada 2 jenis masker Wakatobi yang biasa digunakan oleh warga Mola ini. Ada yang pertama itu yang digunakan untuk mencegah dari sinar matahari, dan kedua yang kayak gini untuk membuat wanita-wanita suku Bajo menjadi lebih cantik. Maskeran jadi sore-sore di Bajo. Kayak mereka kan cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kehidupan masyarakat di Wakatobi dan kearifan lokalnya merupakan wujud pelestarian budaya sejak dulu. Dan kini menjadi pekerjaan rumah mereka untuk mempertahankannya bagi generasi mendatang. Novita Sari, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET. Wah, menarik.